Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kidir. Saya Mariama dari SMA Negeri 1 Sakti. Saya Irmayansyah dari SMP Negeri 2 Pekanbaru. Saya Muzakir dari SD Negeri Paloh Jirla Sakti. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Bu. Oh, baik, Bu. Kebetulan saya sudah di tempat, Bu. Ibu langsung saja masuk dulu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu. Siap Pak. Ini Bu dari mana? Saya dari sekolah Pak. Oh iya. Udah makan siang, Bu ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, baik, Bu. Sebelum kita mulai coaching, sebagai tahap awal saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Ibu, pada coaching kita hari ini sebagai coach dan nanti ada coaching, dan saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, gitu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching tersebut nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Ibu ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Nanti kayak pada coaching hari ini yang ingin saya kembangkan, yang pertama di sini yaitu mengenai kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian pertanyaan kedua, Bu ya, ini kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik saat nanti observasi? Kompetisi yang akan saya kembangkan di sini yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Ini yang terakhir, Bu ya. Ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching ini nantinya? Indikator yang saya peroleh ini kan dari hasil coaching kami nanti, saya berharap si coach ini nanti bisa menemukan cara ataupun langkah-langkah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Baik. Oke, Ibu, demikian dulu, Bu ya, untuk observasi kita kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching bersama coaching ketika sudah sampai, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Gimana Pak? Begini Bu ya, saya menjumpa sama Ibu. Saya ingin menanyakan solusi karena saya Bu punya satu permasalahan kemarin, Iya. di mana
kepala sekolah itu menegur saya Ya. saat saya melakukan proses belajar mengajar tanpa menggunakan media yang fokus. Dan ini berdasarkan dari laporan Bapak Pengawas kepada kepala sekolah, sehingga saya ditegur dan saya merasa agak sedikit kecewa. Ya. Berarti di sini Bapak sekarang sedang ada masalah ya dengan pengawas Bapak, yang dimana pengawas kecewa karena Bapak tidak menggunakan media dalam pembelajaran, begitu? Iya Bu, karena kemarin waktu saya mengajar itu saya tidak menggunakan media yang fokus Bu. Akan tetapi saya menggunakan media-media lain itu yang bersumber dari internet seperti artikel, gambar-gambar, dan juga pembahasan-pembahasan lain. Itu saya gunakan di dalam pembelajaran. Dan di samping dari itu saya juga menggunakan buku paket yang telah disediakan Bu. Ini gitu Pak ya. Ini kira-kira hambatan apa yang Bapak alami sehingga Bapak tidak menggunakan infokus tersebut? Kalau saya pikir-pikir sih Bu, nggak ada hambatan. Karena terus terang ya Bu, kalau untuk menggunakan media infokus itu saya juga sudah bisa. Mungkin saya agak sedikit kurang nyaman Bu di saat menggunakan media infokus dikarenakan yang terutama saya mengajar pembelajaran PJOK Bu, Ya. di mana pembelajaran PJOK itu kami lebih ke praktiknya Bu, lebih banyak praktiknya. Adapun selama ini yang saya gunakan itu medianya yaitu gambar-gambar yang bisa diamati oleh siswa-siswa saya, sehingga di saat kami praktikkan nanti itu mereka sudah bisa Bu, karena sudah dilihat dari gambar-gambar dan juga artikel dan bacaan-bacaan dari lain Bu, begitu Bu. Jadi menurut Bapak, ini kan Bapak tidak menggunakan infokus ya. Iya. Apa kelebihan Bapak kalau tidak menggunakan infokus? Kalau saya tidak menggunakan infokus Bu, saya merasa nyaman aja Bu, nyaman dengan pembelajaran. Dimana selama ini kalau saya mengajar siswa itu yang saya lihat mereka gembira, mereka senang, dan juga mereka itu lebih leluasa di dalam mempraktikkan segala praktik yang disedia itu. Oh begitu ya. Jadi Bapak merasa lebih nyaman gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, di saat dalam proses pembelajaran Bapak menggunakan media apa? Ya, media seperti yang telah saya katakan tadi Bu. Yang pertama saya menggunakan buku paket yang telah tersedia. Di samping itu juga saya menggunakan artikel, bacaan-bacaan, gambar-gambar itu yang sudah saya download dari internet dan saya tampilkan kepada siswa agar nanti kalau ada siswa yang suka baca artikel, dia bisa baca artikel. Ada siswa yang suka melihat gambar-gambar, siswa itu bisa memperhatikan gambar-gambarnya itu. Itu ya. Jadi menurut Bapak lebih praktis nggak menggunakan infokus ya. Iya itu ini praktis. Ini menurut Bapak nih, apakah kalau kita menggunakan media pembelajaran seperti infokus ini, apakah dapat menghambat proses pembelajaran Bapak? Sebenarnya tidak Bu. Ya. Kalaupun saya menggunakan media yang fokus itu tidak akan menghambat pembelajaran kalau menurut saya itu. Iya. Dulu juga pernah Bu, sekali-kali di saat di sekolah lain itu saya gunakan infokus sebagai sumber media. Namun ya tidak menghambat Bu proses pembelajaran yang saya lakukan. Berarti tidak menghambat Pak ya? Tidak. Ini saya setuju sekali dengan pendapat Bapak ya. Di sini kalau kita menggunakan infokus ini tidak menghambat ya. Malah tadi Bapak bilang lebih memudahkan ya. Iya. Jadi sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi ataupun untuk menyelesaikan masalah Bapak dengan karena pengaruh teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Ya begini Bu ya. Setelah saya pikir-pikir, kekecewaan saya kemarin itu juga nggak bagus Bu ya. Yang pertama terhadap kepala sekolah, saya sudah ngambek terhadap kepala sekolah dan perasaan saya sudah tidak enak terhadap pengawas.
yang telah menegur saya, yang dimana yang sebenarnya itu apabila saya menggunakan infokus itu juga tidak akan mempengaruhi belajar saya, Ibu. Kalaupun infokus saya gunakan, pembelajaran saya tetap akan normal. Mungkin Ibu bakal lebih efektif lagi karena siswa ini dapat memperhatikan langsung media-media yang akan saya berikan. Misalkan saya nanti buat video pembelajaran, siswa itu yang bisa memperhatikan ya, seperti yang telah saya praktekkan dahulu juga. Siswa juga menyenangkan sepertinya, Bu. Bahkan ada siswa dulu yang memang paling suka, Bu, kalau saya tampilkan di fokus di depan mereka. Oh begitu Pak ya. Jadi ini kan rencana Bapak ke depan ini kan Bapak ini kan tadi ada masalah dengan Bapak pengawasnya ya, ditegur sama kepala sekolah. Jadi rencana Bapak ke depan kira-kira apa? Ya rencana saya, Bu, nanti di saat saya mulai sekolah, saya akan menjumpai kepala sekolah. Terlebih dahulu saya akan minta maaf kepada kepala sekolah, dan kalau perlu nanti ya saya ke rumah pengawas, karena bapak pengawas itu agak jarang juga ke sekolah, paling 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali juga. Saya juga minta maaf kepada bapak pengawas. Dan insya Allah nantinya di dalam pembelajaran saya ini saya akan coba untuk menerapkan media pembelajaran itu yang bersifat fokus terhadap anak-anak didik dan peserta didik saya yang ada di sekolah. Oh bagus sekali rencana Bapak ya. Ini kan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nantinya bisa berhasil dengan baik. Kira-kira selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan dengan komitmen yang Bapak rencanakan sekarang? Insya Allah, Bu, saya akan berkomitmen, Ibu, nanti di saat pembelajaran yang akan saya lakukan, media fokus akan saya optimalkan dalam pembelajaran saya itu. Itu akan saya terapkan, dan di samping itu juga saya akan belajar dari teman-teman saya itu bagaimana agar lebih efisien dalam menggunakan media fokus itu. Dan ini akan saya terapkan. Bagus sekali Pak ya. Semoga kedepannya Bapak tidak lagi bermasalah dengan pengawas ya, tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah ya. Baik, Ibu. Ya, semoga berhasil. Amin. Terima kasih, Ibu. Jadi berkat dari solusi dari Ibu, sekarang permasalahan saya ini bisa terselesaikan. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya jalankan ke depannya ini bisa bermanfaat, yang pertama bagi saya sendiri, bagi rekan-rekan saya di sekolah, dan terutama bagi siswa-siswa saya yang saya lakukan pembelajaran di sekolah itu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membuat Bapak ini bisa mencari solusi yang terbaik nantinya, sehingga tidak ada lagi permasalahannya. Baik, Ibu, terima kasih Ya, atas sama-sama. masukannya, Ibu. Ya, Saya minta izin dulu, Bu. Saya Ya, pamit, Bu. mari, Bu. Izin, Bu. Mari, Pak. Ya. Izin, Pak. Pak. Ya. Baik Ibu, jadi dari apa yang saya lihat tadi dan saya amati, proses coaching yang dilakukan bersama coach tadi yang bernama Pak Mujakir, Iya, Pak Mujakir tadi ya. beliau ada masalah dengan kepala sekolah. Saya lihat dari segi tujuan itu sudah memenuhi unsur. Iya. Ya. Kemudian cara mengidentifikasi pun sudah sangat bagus, ya. Coach pun bercerita dengan leluasa dan jelas. Ya. Kemudian Ibu juga tadi menanyakan rencana sudah tetap, sehingga coach pun sudah mempunyai solusi. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah Ibu, dari yang Ibu kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, ya, itu sudahkah terpenuhi, Ibu? Saya rasa sudah tadi Pak ya, dari penjelasan Koci, kemudian saya juga menanyakan beberapa hal di sini pertanyaan bobot, sehingga bisa memberi jalan keluar bagi si Koci tersebut. Iya. Baik, saya lihat juga memang pertanyaan Ibu sudah sangat berbobot ya, Bu. Kemudian Bu, tadi kan Ibu
full ya mendengarnya ya. Iya, ya. Permasalahannya ya. Iya, iya. Tidak ada yang terlewatkan. Baik. Iya. Kemudian indikator keberhasilan dari coaching tadi, menurut Ibu, apakah coaching itu sudah menemukan solusi yang tepat? Saya rasa dari hasil percakapan kami tadi, saya bisa melihat ataupun menangkap dari pembicaraan kami ini bahwa si coach tadi yaitu Pak Mujagir dia sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Mujagir tadi. Baik, Ibu. Jadi saya juga melihat tadi dari segi rencana beliau sudah sangat matang Bu ya Iya. merencanakannya, dan kemudian Ibu juga menanyakan tanggung jawab beliau Iya. ya, tanggung jawab dari sisi tanggung jawab ini tentang langkah Iya. yang ingin dia laksanakan serta komitmennya. Iya. Apakah sudah terlihat Ibu? Dari percakapan tadi terlihat ya langkah kemudian dari Pak Mujagir dari sebagai coach dia ingin menjumpai atau menemui pengawas, kemudian juga menjelaskan tentang hal-hal yang memang terjadi permasalahan dari Pak Mujagir tadi. Baik. Satu lagi Ibu, Ya. jangan lupa kemudian nanti Ibu bertanya kembali kepada Pak Mujagir setelah beberapa waktu, apakah seminggu kemudian, Ya. untuk melihat perkembangannya Ibu. Ya, insya Allah nanti saya akan menjumpai Pak Mujagir kembali dan akan menanyakan apakah solusi yang didapat dari percakapan kami kemarin sudah berhasil Pak Mujagir terapkan untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, nanti dari hasil percakapan Ibu dengan Pak Mujagir, Ya. Ibu bisa kirimkan saja lewat WA ke saya Ya. ataupun boleh lewat email. Ya, insya Allah nanti akan saya kirimkan ke Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang. Bu. Ya, selamat siang, Pak.